Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat tani porang semua, dimanapun berada, masih tetap di Porang Asahan ya. Jadi kali ini kawan, kita review ini. Kita dapat kiriman bibit dari Abang Anda, Anggi ya, Abang Anda Anggi, domisili di Indramayu, Jawa Barat. Nah, ini kiriman dari beliau bibit katak porang ya, yang sengaja beliau kirim buat saya. Ini sama-sama mau khusus buat analisa mengenai jenis bibit, maksudnya jenis pohon porang itu sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk tanaman porang itu sendiri itu banyak jenis varietas ya. Namun sampai sekarang belum ada data valid ataupun sosok yang menganalisa pasti dengan hal tersebut. Nah, jadi ini langsung kita buka ya. Kita buka ini bibitnya. Nah, ini ya bibitnya. Di sini ada beberapa jenis varietas beliau sudah jelaskan. Di sini ada keterangannya ya. Ini katak campur. Ya, campur artinya itu di sini ini campur lah semua ya. Nah, ini varietas berkatak banyak sampai bawah daun ya. Ini varietas berkatak banyak sampai bawah daun. Nah, ini beliau sudah alami sendiri ya, di lahannya itu menemukan pohon porang yang varietasnya itu sampai ke bawah ya. Artinya itu di balik dahan dia ada kataknya. Nah, ini varietas batang hitam ya, batang hitam. Di lahan saya sendiri sebenarnya ada ya varietas batang hitam ini, cuma nanti kita mau bandingkan itu perbedaannya di mana. Nah, yang ini varietas berkatak deret ya. Ini varietas berkatak deret. Nah, ini yang paling saya dua jenis tadi, ini berkatak deret dengan yang berkatak banyak sampai ke bawah daun ya. Ini yang kita fokus untuk analisa ya. Tahun ini kita fokus untuk analisa perkembangan. Kita mau lihat nanti itu apakah memang dia varietas atau faktor ya, atau faktor daerah ya. Ini belum dapat divalidkan, makanya kalau kita tidak analisa ini tidak bakal diketahui ya pastinya. Ini nanti kita asing-asingin. Nah, untuk yang ini sampel katak mini dari beliau ya. Sampel katak mini dari beliau. Nah, sekarang kita coba buka ya. Buka ini varietas berkatak deret ya. Ini katak deret itu artinya dia berderet ya, tidak berpisah, dia berderet itu berdempetan ya, di dahan itu berdempetan. Oke, kita tuang ke sini, tempatnya sudah saya sediakan ya. Kertasnya kita jangan ambil biar nanti di penyimpanan bisa dibedain. Nah, ini kataknya ya.
kataknya sudah mulai tunas. Ya, ini tepat sekali penanaman di di daerah saya ya, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Itu nanti bulan 7 akhir masuki bulan 8 sudah masuk ke lahan. Oke, kita lanjut. Ini kita buka yang jenis jangan yang ini ya. Oke, kita lanjut. Ini kita buka jenis varietas berkatak banyak sampai ke bawah daun. Nah, ini dua jenis ini yang saya sangat penasaran apakah ini faktor cuaca atau memang jenis ya, atau memang jenis. Jadi kalau kita cuma beransumsi tanpa dianalisa, itu sama aja dengan bohong ya kawan. Jadi ini kita tuang. Memang ini sangat membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, lebih tepatnya 1 musim. Mau lebih akurat ini sebenarnya 2 musim. Kenapa? Karena ini identik pepohonan porang itu kelihatannya nanti ketika di musim kedua. Lebih tepatnya ketika sudah jadi umbi, minimal itu bobot 2 on ya. Jadi untuk proses analisa di bidang pertanian porang itu 1 musim belum kelar, minimal 2 musim ya. Mantapnya itu di 3 musim. Baik itu kita analisa hasil katak, ukuran sekian hasilnya berapa, ukuran sekian hasilnya berapa, baik itu jenis, baik itu unsur kecukupan yang bagus. Itu 1 musim untuk proses pembelajaran itu belum ya, belum. 2 musim, mantapnya nanti di musim ketiga. Oke, ini varietas berkatak banyak sampai ke bawah daun ya. Jadi yang paling saya penasaran memang jenis yang ini ya, yang 2 ini nanti kita kasih tempat khusus. Oke, terus kita tuang yang ini tadi. Ini katak porang hitam. Ini katak porang hitam. Untuk porang hitam sendiri di lahan saya juga lumayan banyak ya. Cuma ini di katak hitam ini dia ada perbedaan di corak batang ya. Ada dia batiknya batik sanca, ada dia batiknya batik harimau. Dia ada, apakah berpengaruh perbedaan pada umbi atau di mana perbedaannya, kita tidak bisa menebak-nebak kecuali nanti memang di riset dibuat lahan khusus penelitian, analisa, uji coba ya. Jadi memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan memang keseriusan untuk memastikan prioritas jenis-jenis pohon porang itu sendiri. Nah, mungkin di sebagian pendapat ya, mungkin hal ini kelihatan konyol atau kelihatan tidak begitu bermakna, tapi ini sangat bermakna untuk calon-calon penerus petani kita. Kenapa? Karena ke depan bagaimana caranya kita meningkatkan hasil produksi. Semisal kita memang mau meningkatkan hasil produksi umbi, kita mesti kembangkan, fokuskan ke jenis ataupun varietas itu yang pembesaran umbinya lebih mendominan ya. Nah, apabila nanti ke depan misal kata ini katak ya, katak nanti otomatis kita makin ke depan makin besar-besar ya. 1 pohon itu bisa setengah kilo hasil kataknya. Nah, apabila nanti pihak industri sudah mengolah katak ini untuk bahan baku sebagaimana pengolahan umbi, maka kita bisa kombinasikan penanaman yang berkatak banyak ya.
Misal katalah ini bisa 3 kali lipat saja dengan harga umbi produksi, tapi pasarnya luas, besar, kontinu, tidak seperti pasar bibit ya, yang ke depan bakalan, ya katakanlah kalau sudah banyak yang nanam untuk bibit ini prospeknya tidak kontinu ya, yang lebih fokus kita ke umbi. Nah, semisal kata ini nanti laku, ya ada pasarnya kontinu, otomatis kita cari, kita kembangkan varietas yang katanya lumayan banyak, umbinya juga berpotensi besar. Ya oke, bos-bosku, kawan-kawanku semua ya, sahabat tani porong semua. Jadi nanti ini ketika kita simpan dulu, nanti kita review penanamannya. Kita review nanti penanamannya, kita review, kita pantau pertumbuhannya bulan ke bulan sampai nanti memang bisa dipastikan apakah ini jenis varietas atau faktor daerah. Oke bos-bosku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.